بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan Jumat kita kali ini mengantarkan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melalui wabah ini kurang lebih masuk di bulan yang ke-8. Dan saya ingin menyampaikan substansi wabah itu sebenarnya apa, supaya kita bisa menghadapinya dengan tenang, bisa menghadapinya dengan wajar, dan supaya kita tetap menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang terbaik, yang bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi kaum muslimin dan masa depan kaum muslimin. Saya sampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ibunda Aisyah tentang apa yang disebut dengan taun itu, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan wabah. Jadi setiap penyakit yang menyebar dengan cepat, banyak orang yang meninggal, maka itu namanya taun, apapun jenis penyakitnya. Jadi kalau yang namanya taun itu mulai zaman Nabi dan sebelum Nabi Muhammad, sejak zamannya Bani Israel, maka pasti banyak yang meninggal. Kalau sedikit yang meninggal itu namanya bukan wabah. Makanya kemudian ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apa taun itu?" Lalu bagaimana jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Annahu kana azaban. Bahwa taun atau wabah itu adalah azab. Jadi saya ulang bahwa wabah atau taun itu adalah azab. Ya ba'atsahullah ala mayyasha. Yang azab ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menimpa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, bahwa azab ini ada, bahwa taun itu adalah azab yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menimpa orang-orang yang dikehendaki. Bisa saja azab ini kemudian direkayasa oleh manusia yang punya kepentingan. Tetapi sekali lagi, semua yang terjadi di alam semesta ini tidak akan pernah terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertanya, sampai kapan kemudian azab ini selesai? Jawabannya, sampai Allah menyelesaikan urusannya. Ketika semua orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sudah kena semua, maka
wabah ini pasti akan selesai. Dan kemudian bagaimana sikap seorang mukmin? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin." Dan wabah ini adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka seharusnya orang mukmin itu ketika menghadapi wabah seperti ini maka bergembira dan bersenang hati. Karena ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sakit, maka seluruh dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau seandainya meninggal, maka kita akan meninggal dalam keadaan mati syahid. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, barang siapa yang kena taun, kemudian dia sabar dan dia mengetahui, memahami bahwa tidak ada musibah yang terjadi dan menimpanya kecuali telah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, illa kana lahu mislu ajris syahid. Maka kalau dia meninggal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti mati syahid. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini yang perlu kita pahami dengan baik, bahwa wabah itu rahmat. Sehingga sebagian sahabat itu mereka meminta meninggal ketika saat ada wabah. Karena saat itu tidak ada peperangan, jadi mereka minta meninggal. Misalnya Mu'adz bin Jabal, dia minta mendapatkan wabah itu, kemudian dia minta juga sebagian anaknya. Dan kemudian mereka meninggal di saat wabah. Karena mereka ingin menikmati rahmat Allah. Kalau sakit saja mendapatkan ampunan dosa, kalau meninggal maka mendapatkan mati syahid. Maka kemudian dijelaskan lebih jelas lagi di dalam Musnad Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malaikat Jibril datang kepadaku membawa dua wabah. Yang pertama adalah al-humma dan yang kedua adalah at-taun. Kemudian yang humma itu kemudian aku pegang, dan kemudian yang taun aku biarkan, kirimkan ke negeri Syam. Dan kemudian statement Rasulullah yang terakhir apa? Beliau kemudian mengatakan, "Fattaun syahadatun li ummati." Taun itu adalah menjadikan syahidnya umatku. Wa rahmatun, dan rahmat. Jadi kaum muslimin akan mendapatkan rahmat dan syahadah. Tetapi yang perlu kita ingat, rijsun alal kafir, dan itu merupakan siksa bagi orang-orang kafir. Jadi artinya bahwa taun ini adalah siksa bagi orang-orang kafir yang meninggal di seluruh dunia. Maka itulah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum muslimin yang meninggal, selama mereka sabar dan menghayati ini takdir Allah, maka mereka mendapatkan syahid. Ketika tidak meninggal, maka mereka mendapatkan rahmat, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ketika ada wabah itu juga terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah keyakinan secara umum masyarakat bahwa wabah mereka semua menganggap adalah penyakit yang menular. Semua orang sakit itu disebabkan karena penyakit menular dengan sendirinya. Maka saat itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan statement yang membantah pendapat kebanyakan mayoritas kaum jahiliyah saat itu. Maka Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala adwa, tidak ada penyakit menular. Artinya apa? Artinya bahwa tidak ada penyakit menular itu dengan sendirinya. Jadi sejak zamannya Ibnu Hajar, ulama-ulama sebelum kita, siapa yang mengatakan ada penyakit menular, itu hanya pendapatnya orang-orang kafir. Kalau orang mukmin, karena bersandarkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, mereka pasti akan mengatakan tidak ada penyakit menular. Dan artinya penyakit itu bisa menular ketika Allah menghendaki menular. Jadi menular itu adalah bimasyiatillah, biiradatillah. Ketika Nabi mengatakan begitu, tidak ada penyakit menular, kemudian dalam riwayat yang lain di dalam Sunan
Tirmidzi disebutkan. Kemudian datanglah seorang A'rabi, datang membantah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tidak ada penyakit menular. Lalu apa kata A'rabi itu? Ya Rasulullah, al-ba'ir ajrob. Ya Rasulullah, onta saya ini gudikan. Gara-gara onta ini gudikan, maka seluruh onta saya menjadi gudikan semua. Padahal tadi engkau mengatakan tidak ada penyakit menular. Ini buktinya. Gara-gara onta yang satu ini gudikan, maka seluruh onta yang lain gudikan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Paman ajrobal awal." Sekarang aku bertanya kepadamu, siapa yang menjadikan onta yang pertamamu itu gudikan? Ditulari siapa? Dari mana? Kemudian Nabi melanjutkan, wala adwa wala safara. Tidak ada penyakit itu menular. Bahwa seluruh penyakit itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Jadi artinya hadirin rahimakumullah, maka penyakit itu bisa menular kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa melihat satu keluarga yang kena COVID misalnya, belum tentu semuanya kena. Tetapi satu keluarga ada yang kena penyakit jantung, bisa saja terjadi seluruh keluarga itu meninggal karena penyakit jantung. Padahal penyakit jantung itu bukan menular. Jadi sekali lagi bahwa seorang mukmin itu harus punya pemahaman yang benar bahwa penyakit itu menular. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tetapi penyakit itu bisa menular bimasyiatillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menghadapi wabah ini. Kemudian Rasulullah melanjutkan, yu'jibuni al-fa'al. Maka sangat mengagumkan aku al-fa'al. Apa al-fa'al itu? Al-fa'al, kemudian Rasulullah menjelaskan, al-kalimah thayyibah, kata-kata yang baik. Maka di saat seperti ini yang kita ucapkan dan kita munculkan hanya kata-kata yang baik. Jadi jangan sekali-kali kemudian ketika tiba-tiba ada saudara kita batuk, lalu kita mengatakan, jangan-jangan dia COVID, jangan-jangan dia positif. Hati-hati. Mestinya kita mengatakan bagaimana? Ketika menghadapi orang sakit, kita katakan seperti Rasulullah mengatakan. Kalau Rasulullah mengatakan selalu mengembirakan. Ketika Rasulullah menengok orang sakit, kemudian dia sakit keras, Rasulullah mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Oh, tidak apa-apa. Sakitmu ini akan mengantarkan kamu mendapatkan ampunan, membersihkan seluruh dosamu. Maka sekarang apa yang kita lakukan ketika ada orang batuk? Kita sampaikan. Mudah-mudahan Anda sehat. Mudah-mudahan Anda diberi keberkahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kepada banyak orang, mudah-mudahan Anda selamat, mudah-mudahan Anda bahagia, mudah-mudahan Anda sukses. Ada orang datang haji, mudah-mudahan Anda menjadi haji yang mabrur. Itulah kata-kata positif yang Rasulullah mengatakan itu punya pengaruh yang sangat besar. Maka hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kemudian wabah itu menjadikan lalu kita menurun produktivitas kita. Tidak boleh. Maka kita harus maju terus untuk membuat prestasi-prestasi yang terbaik. Karena hari ini kita sedang dikepung oleh kekuatan-kekuatan besar dunia yang ingin melumpuhkan kaum muslimin. Sementara kita semua ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa pagi dan sore. Yang mereka selalu zikir pagi dan sore pasti akan membaca akhir surah Al-Baqarah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang terakhir ini, ya Allah berilah kami pertolongan supaya bisa mengalahkan orang-orang kafir. Ketika hari ini seluruh kekuatan kaum kafirin mengepung kita, maka jawabannya
Lalu apa persiapan kita terhadap doa yang selalu kita panjatkan itu? Maka dari situlah kemudian mulai hari ini kita harus melakukan, membangun sebuah kekuatan sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Artinya yang mereka ahli ekonomi, maka mestinya dalam dadanya harus ada niat, kami ingin mengalahkan dengan ekonomi ini, mengalahkan ekonomi orang-orang kafir. Mereka yang menjadi ahli pendidikan mestinya harus berteriak, berdoa kepada Allah, dengan pendidikan ini saya akan mengalahkan kekuatan orang-orang kafir. Mereka yang punya media, mereka yang punya alat-alat yang lain, mestinya harus mengatakan, saya mempersiapkan diri untuk bisa mengalahkan kekuatan kafir. Makanya Rasulullah SAW, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpesan kepada kita, ikhris ala ma yanfa'uka wala ta'jiz. Maka bersemangatlah dengan semangat membara untuk menggapai apa saja yang kamu inginkan, yang bermanfaat bagi kamu di dunia dan di akhirat. Jangan sekali-kali kamu lemah, jangan sekali-kali kamu loyo. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ketika kamu sedang lemah, kamu sedang loyo, fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang praktis yang harus kita lakukan dalam menghadapi wabah itu? Maka tidak ada sebuah kekuatan kecuali yang pertama adalah kekuatan spiritual. Apa itu? Kalau di dalam surah Fatir itu namanya tijarah lan tabur. Yang harus kita lakukan adalah bisnis yang tidak akan rugi. Apa itu? Yang pertama adalah yatluna kitaballah. Untuk membangun kekuatan spiritual dan kekuatan ketahanan tubuh kita supaya prima, maka yang pertama hendaklah kita membaca Al-Quran. Yatluna kitaballah. Seorang muslim itu sehari seharusnya paling jelek membaca Al-Quran itu 1 juz. Karena Al-Quran itu adalah sifat, dan tidak ada kekebalan tubuh yang paling bagus kecuali yang berasal dari dalam diri kita. Maka pastikan kita membaca Al-Quran itu 1 juz setiap hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa aqamus shalah, dan mereka yang mendirikan salat. Kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendirikan salat. Berapa Rasulullah mendirikan salat sehari semalam? Rasulullah itu salatnya paling sedikit sehari semalam 40 rakaat. Makanya kita bisa melihat pribadi Rasul adalah pribadi yang paling sehat, pribadi yang paling kuat. Kenapa? Karena Rasulullah sudah berjanji kepada kita semua. Kalau orang-orang ahli kesehatan mengatakan jangan sampai Anda kurang tidur, maka Anda tidak sehat. Kalau kurang tidurnya itu karena cangkruk di kafe, karena jagongan, karena nonton sepak bola, bisa jadi kurang sehat. Tetapi kalau kurang tidurnya itu karena qiyamul lail, maka dipastikan adalah kita akan menjadi lebih sehat. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa salah satu manfaat qiyamul lail itu adalah wamat rodatun liddai anil jasad, bahwa manfaat qiyamul lail itu adalah mengusir segala macam penyakit. Makanya Rasulullah itu hampir tidak punya penyakit, karena beliau selalu qiyamul lail. Paling sedikit itu adalah 2 jam kalau Rasulullah qiyamul lail. Rasulullah kurang tidur, tetapi umur 54 tahun sampai umur 55 kurang lebih, beliau pertama kali diperintahkan jihad oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah berhenti perang kecuali ketika umur 61 tahun ketika Rasulullah mendapatkan kemenangan. 62 naik haji, 63 wafat. Coba kita lihat orang-orang kita, umur 55 persiapan pensiun, sementara Rasulullah itu persiapan jihad. Kalau orang tidak sehat, orang tidak kuat, pasti tidak mampu. Dan salah satu kekuatan Rasulullah itu dibangun dengan qiyamul lail setiap malam selama kurang lebih paling sedikit 2 jam. Dan kalau sampai Rasulullah tertidur, kemudian sakit malam hari, tidak bangun di malam hari, kemudian Rasulullah itu mengganti di siang hari, di waktu duha, sebelum masuk waktu duhur, 12 rakaat. Sehingga praktis Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Maka hitungan 40 itu mana? Rasulullah itu selalu sholat yang wajib 17 rakaat, qobliyah ba'diyah 12 rakaat,
yang tidak pernah beliau tinggalkan, dan qiyamul lail selalu 11 dan kadang-kadang 13. Jadi kurang lebih sehari semalam Rasulullah itu paling sedikit 40 rakaat. Mudah-mudahan dua ini dulu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Untuk membangun kekuatan spiritual itu yang pertama adalah kita baca Quran sehari 1 juz, dan kemudian yang kedua pastikan sholat kita sehari semalam tidak kurang dari 40 rakaat, dan kemudian yang terakhir pastikan kita selalu berinfak dan bersedekah setiap hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kesehatan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang muttaqin, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan sehingga suatu saat kita bisa mengalahkan orang-orang kafir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.